Dimulai dari pemahaman tokoh masyarakat akan pentingnya pendidikan sehingga didirikanlah SD Sanjaya Giring. Sekolah ini berdiri di bawah naungan Yayasan Katolik. Dengan berdirinya sekolah ini, para romo, bruder, dan suster yang berkarya di Paroki Wonosari hadir melakukan pelayanan bagi masyarakat. Di dalam masyarakat, Kristus diperkenalkan melalui dialog, kesenian, dan budaya, sehingga banyak orang tertarik, berkumpul, dan mau mendengarkan. Kegiatan ini dilakukan di rumah-rumah tokoh masyarakat. Tidak berhenti di situ, Romo Harjo yang saat itu berkarya terus berupaya melayani masyarakat, mulai dari mencarikan duit bonggol, membagikan susu, roti, bulgur, hingga pakaian pantas pakai yang dibutuhkan masyarakat saat itu. Bruder Adi juga membantu masyarakat membuat sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Namun setelah menggali kurang lebih 10 meter, usaha ini harus berhenti karena muncul gas berbahaya. Sekitar tahun 1970-an, Bapak Siswodiharjo sekeluarga dan Bapak Darmo sekeluarga dibaptis setelah mengikuti pembinaan iman sebelumnya. Beliaulah yang menjadi salah satu cikal bakal umat Katolik di wilayah Singkil. Kula rumangsa dipun panggil kalian Gusti. Awit saben Selasa pun paringi pengertosan kalian Rama. Semakin banyak umat Katolik di wilayah ini, kemudian diadakan misa bersama umat dengan para guru dan siswa di SD Sanjaya setiap Selasa Pon. Sekitar tahun 1977, datang Bapak Parjono, seorang guru beragama Katolik. Kemudian beliau ikut ambil bagian dalam pelayanan pembinaan iman umat. Selain itu, pastor paroki juga dibantu prodiakon dari Pulutan. Sekitar tahun 1982, kembali ada baptisan umat. Kemudian sekitar tahun 1984, dimulai pendataan umat. Inilah awal mula tercatat umat Katolik di wilayah Singkil. Paguyuban umat yang dipelopori para remaja menghasilkan kesepakatan ibadah rutin setiap minggu pukul 11 siang di rumah Bapak Adi Radio. Setelah beberapa waktu, akhirnya umat dapat mendirikan rumah ibadah sederhana di atas tanah pemberian Bapak Golo. Omah biasa, omah kampung Mujur Ngalor kayak gedet, pur gedet. Dari kepemilikan tanah wakaf tersebut, umat memiliki semangat untuk mendirikan kapel. Namun karena terbentur oleh perizinan, umat tidak dapat mendirikan kapel di tanah tersebut. Kemudian para tokoh umat dan romo berusaha mencari tempat lain. Akhirnya mendapat tempat dan mulai mendirikan kapel. Bersamaan dengan pendirian kapel, kurang dari 200 meter juga didirikan tempat ibadah yang lain. Bruder Kerjo yang saat itu berkarya berusaha keras agar kapel lebih dahulu berdiri sehingga izin dapat diperoleh. Inilah kapel kami, Kapel Santo Yusuf Singkil yang berlokasi di dekat CCLS. Kapel dengan gedung yang masih sama sejak didirikannya. Kapel sederhana inilah yang menaungi 3 lingkungan dengan jumlah umat kurang lebih 110 jiwa. Meskipun dengan umat yang sedikit, kami terus berharap kapel kami akan tetap hidup.